Sobat Bidik, krisis lapangan kerja masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi perlahan membaik pasca pandemi, nyatanya belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, khususnya bagi lulusan baru dan pekerja sektor informal. Lalu, bagaimana situasinya di Provinsi Banten? Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka nasional pada Februari 2025 berada di angka sekitar 5,2%. Meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka ini masih cukup tinggi. Menurut data BPS Banten, TPT di provinsi ini mencapai sekitar 7,8%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini diperparah dengan masih minimnya pelatihan kerja berbasis industri, serta kurangnya informasi dan akses terhadap peluang kerja bagi masyarakat pinggiran. Mahasiswa Untirta sangat menyayangkan tidak pedulinya pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat membuat sulitnya masyarakat mencari pekerjaan. Ia juga khawatir tingkat pengangguran terbuka akan berdampak langsung terhadap dirinya. Ia berharap agar pemerintah segera membuka lapangan pekerjaan baru. Tanggapan saya mengenai hal ini, tentunya hal ini menjadikan hal yang sangat krusial gitu, karena dengan adanya pengangguran ini, tingkat pengangguran ini menjadikan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten ini gitu. Dan tentunya perusahaan ataupun pemerintah yang ada di Provinsi Banten yang terutama harusnya menjadikan hal ini sebagai acuan gitu bagi mereka untuk bisa mencetak lapangan kerja yang lebih banyak lagi gitu, dan tanpa memperhatikan latar belakangnya mereka gitu. Karena kita melihat sudah banyak sekali pengangguran dan ini merupakan hal yang sangat krusial. Saya juga sebagai generasi yang ada saat ini gitu sangat mengkhawatirkan hal ini juga terjadi kepada saya, dan maka dari itu saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri, entah itu melalui perkembangan ataupun pembelajaran yang harus saya pelajari ketika masuk ke dunia kerja nanti. Ironinya, mahasiswa sudah tidak terkejut ketika mendengar lulusan sarjana susah mencari pekerjaan. Afiful, mahasiswa agroteknologi berpesan, agar tidak terdampak pengangguran terbuka, mahasiswa harus berinovasi dengan mengikuti berbagai kegiatan di luar akademik. Kayaknya udah nggak kaget lagi ya untuk sekarang, kayak lulusan S1 gitu udah susah sekarang nyari kerjanya. Apalagi saya ngeliat juga data itu yang paling tinggi ya di Banten. Mungkin udah nggak kaget lagi gitu. Job fest gitu ya. Nah itu mungkin jadi keresahan juga, kayak banyak orang yang ngantri kayak nyari kerja gitu, jadi agak takut juga gitu nanti setelah lulus juga kayak ngerasain kayak gitu. Balik lagi ke diri orangnya masing-masing ya, selagi kan kuliah bukan cuma ngejar akademik ya, ada soft skill yang harus dipelajarin lagi, jadi mungkin lebih ya bukan hanya sekedar akademik lah gitu, jadi harus dikuatin lagi di soft skillnya gitu, jadi dimanfaatin lah masa S1 ini gitu. Ekonom sekaligus dosen ekonomi pembangunan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membeberkan secara rinci penyebab dan faktor pendukung mengapa Banten menduduki tingkat tertinggi pengangguran terbuka di Indonesia. Ia menyampaikan, walaupun Banten memiliki banyak kawasan dan potensi industri, rumitnya birokrasi dan minimnya infrastruktur penunjang membuat para investor lari dari Banten. Nah, kalau kita melihat bahwa tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama adalah kalau kita lihat saat ini tentu adalah kalau bicara tentang secara teori itu antara demand dan supply tenaga kerja yang memang tidak seimbang. Jadi permintaan lebih sedikit dibandingkan penawaran, dan kita lihat juga kondisi ekonomi saat ini ya, baik global maupun nasional kan sedang tidak baik-baik ya. Maka ini yang menyebabkan kenapa kemudian pengangguran ini kemudian sangat tinggi. Kemudian yang kedua fenomena, kalau mungkin ada kalian bisa melihat job fire dan sebagainya, kan mungkin membludaknya ya. Jadi memang sekarang mencari pekerjaan suatu hal yang sulit gitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua, memang posisi Banten ini ibarat kayak gula, dia dekatan ibu kota, pintu gerbang dari katakanlah dari Sumatera ke Jawa ya, atau mau ke Jakarta, dan ini yang menjadikan kenapa orang banyak datang ke Banten. Yang ketiga, karakteristik memang kita secara ekonomi adalah berbasis industri, ya. Baik industri yang sifatnya industri padat modal yang di wilayah Cirebon, industri kimia baja, termasuk industri yang padat karya yang di Tangerang, Kabupaten
Serang, yaitu e-commerce dan sebagainya, itu yang memang menyerap tenaga kerja. Nah ini yang saya lihat banyak pendatang-pendatang ya yang kemudian beradu nasib lah mencari pekerjaan di Banten ini. Paling tidak 3 faktor itu. Saya pikir ya kita apresiasi ya, tapi ini belum cukup ya. Ya walaupun keberadaan Badan Latihan Kerja atau BLK ya itu yang kemudian sudah dilakukan. Tapi kalau kita melihat dari sisi katakanlah pengangguran dan tingkat pendidikan, maka yang tertinggi itu di SMA dan SMK. Artinya ini kan menggambarkan bayangan kita ya, kalau SMK itu kan dulu ya siap pakai, siap kerja, tapi ternyata sekarang itu yang tertinggi. Ini menggambarkan adanya ketidaksinkronan antara lulusan ya kualitas lulusan SMK ya atau SMA sendiri dengan tuntutan dunia kerja. Saat ini kan memang dihadapkan pada kondisi di industri yang padat karya ya, yang tekstil itu kan sedang sekarang goncang nih, di samping pasar kita ke Amerika ataupun itu juga sedang lesu. Yang kedua banyak yang hengkang itu dalam arti pindah dengan alasan upah kita yang mahal. Makanya kalau ada sekalian cari beritanya itu lari-larinya rata-rata ke Jawa Tengah karena upah minimum provinsinya lebih rendah dibandingkan Banten. Sobat Bidik, bagaimana nih pendapat kalian mengenai kondisi lapangan kerja saat ini, khususnya di Banten? Apakah langkah pemerintah dan dunia pendidikan sudah cukup menjawab tantangan ketenaga kerjaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.